Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat Guru Nusantara, pada sore hari ini pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu tamu dari Makassar, tempatnya dari Pondok Pesantren Mangkosok ya. Alhamdulillah Ananda Surya Insani Gawadi ini beliau sedang mondok di Pondok Pesantren dari Mangkosok di Makassar, yang mana tak terasa sudah berjalan hampir 3 tahun teman-temannya, dan ini mengisi liburannya Ananda melepas kangen dengan kedua orang tuanya. Semoga Ananda menjadi mubaligh dan cita-citanya terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam marilah kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tiada henti-hentinya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anakku hebat dimanapun anda berada, izinkanlah Ananda Surya Insani Gawadi akan memberikan ceramah kultum dengan tema kematian. Semoga ceramah kultum ini bermanfaat bagi kita semua. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Ananda untuk bertauziah dengan tema kematian. Waktu dan tempat kami persilakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Assalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tiada kata yang paling pantas kita sebutkan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya menghujani kita dengan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat yang insya Allah mubarakah ini. Salawat serta salam mari kita junjungkan kepada seseorang yang telah membawa kita dari zaman kemunafikan menuju zaman kemusliman, dan dialah orang yang merobek permadani kemunafikan dan telah membantangkan karpet keislaman. Kematian adalah suatu kepastian, dan kemestian yang sudah pasti akan terjadi. Yang ganteng, kegantengannya akan direnggut oleh kematian. Yang cantik, kecantikannya akan diambil oleh kematian. Yang berkelebihan, yang berkecukupan, semua itu akan diambil oleh kematian, serta semuanya akan finish dalam satu titik yang namanya kematian. Atau dengan kata lain, Islam ingat setelah lahir akan mati.
Detak jarum jam mengajarkan kepada kita bahwa semakin hari kita semakin jauh dari kehidupan dunia dan semakin dekat dengan akhirat. Detak jarum jam mengingatkan kepada kita bahwa semakin hari jatuh umur kita semakin berkurang dan kita semakin dekat dengan malaikat maut. Detak jarum jam menginformasikan kepada kita bahwa kita semakin hari semakin jauh dari sepinya dunia dan semakin dekat dari ramainya akhirat. Detak jarum jam memberitakan kepada kita bahwa kita akan semakin jauh dari terangnya lampu Philips dan semakin dekat dengan gelapnya alam kubur. Oleh karena itu, jangan terlalu takut dengan yang namanya kematian. Karena kematian itu akan berlaku bagi setiap makhluk yang hidup di dunia ini. Cepat atau lambat, mau tidak mau, sulit tidak sulit, kematian itu akan menemui kita semua. Tetapi yang paling penting untuk kita pikirkan adalah usaha, upaya untuk menghadapi kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum, summa yumitukum summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un." Mengapa engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal tadinya engkau dimatikan lalu dihidupkannya. Summa yumitukum summa yuhyikum. Lalu Allah mematikanmu kembali dan menghidupkanmu. Summa ilaihi turja'un. Dan hanya kepadanya lah engkau dikembalikan. Melalui ayat ini, banyak para ulama yang mengemukakan bahwa manusia dimatikan dan dihidupkan secara dua kali. Kematian pertama adalah pada saat seseorang dikandung oleh perut seorang ibu. Lalu kehidupan pertama dialami pada saat kita telah dilahirkan ke dunia. Dan kematian kedua adalah pada saat kita dikandung oleh alam kubur. Dan kehidupan kedua akan dilahirkan oleh akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan terlalu takut dengan kematian. Karena kematian itu adalah satu perjalanan panjang untuk menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "Innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu." Sesungguhnya kematian yang engkau lari darinya, mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lalu kamu akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Summa ilaihi turja'un. Lalu diberitakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa tidak pernah kewalahan sedikit pun. Dan ingat kisah Rasulullah SAW. Malaikat maut datang menemui Rasulullah dan Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau datang untuk menjenguk atau mencabut nyawaku?" Dan malaikat maut pun menjawab, "Kedua-duanya. Di samping menjenguk, aku ingin mencabut nyawamu juga ya Rasulullah. Itu pun jika engkau mengizinkan. Jikalau engkau tidak mengizinkan, aku akan pulang kembali." Hanya Rasulullah SAW yang mendapat pilihan seperti itu karena kemuliaannya. Malaikat maut tidak dapat disogok oleh tumpukan harta, oleh lembaran rupiah. Andaikan cara itu bisa, banyak orang yang sudah menempuh jalan itu. Maka dari itu, perbanyaklah amal kita sebagai modal untuk kehidupan akhirat. Karena kekayaan akan terputus, kemewahan akan berakhir, kesenangan duniawi akan berujung manakala ajal sudah tiba. Maka alangkah kelirunya seseorang yang hanya sibuk mengumpulkan harta, mengejar jabatan, tapi tidak pernah sibuk
untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekayaan yang kita cari, kemewahan yang kita berbuat, itu semua sudah pasti kita tinggalkan. Jadi jangan hanya sibuk mengumpulkan sesuatu yang sudah pasti kita akan tinggalkan. Tetapi carilah sesuatu yang bisa kita nikmati modalnya setelah kita mati nanti. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang mengantar mayat. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah harta, yang ketiga adalah amal. Jika manusia telah dikubur, tidak ada keluarga yang ingin dikubur bersama orang yang mati itu. Begitu pula dengan harta. Sebanyak apapun harta orang, tidak akan ada harta yang dikubur bersama orang yang mati, karena tidak ada gunanya. Tetapi yang tinggal menemaninya di dalam kubur nanti adalah amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Rasulullah pernah bertanya, siapakah orang yang paling cerdas di dunia ini ya Rasulullah? Ia pun menjawab, orang yang paling cerdas di dunia ini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, tentunya memiliki persiapan untuk menghadapinya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, akyasun nasa, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil mauti, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum istiddadan lah, dan orang yang paling banyak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ulaika humul akyasun, maka itulah orang yang paling cerdas. Kaifa bisyarafid dunya, karena membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan membawa kemuliaan akhirat. Karena kematian adalah musibah yang paling banyak mencucurkan air mata, paling banyak meninggalkan kesedihan. Tetapi melupakan kematian adalah daftar musibah yang lebih besar dari kematian tersebut. Karena orang yang melupakan kematian tidak pernah berpikir bahwa apa yang terjadi sesudah mati nanti, karena dia menganggap dunia ini akan selamanya dan segalanya. Sebagai kesimpulan, marilah kita manfaatkan waktu, umur, kesempatan hidup yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sukses hari esok ditentukan oleh usaha upaya hari ini. Dengan kata lain, kebahagiaan kesengsaraan dunia akhirat ditentukan oleh semasa kita hidup di dunia. Karena hidup bagi matahari, ada masa terbit dan terbenamnya. Hidup bagi tamu, ada masa datang dan perginya. Sebelum saya mengakhiri ceramah saya akan memberikan satu pepatah. Jika pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Tetapi jika lidah melukai hati, kemana obat hendak mencari. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kelancaran kepada Ananda Surya Insani Gawadi untuk bertausiah untuk kita semua. Semoga apa yang beliau nasihatkan bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ananda Suryan Insani Gawadi yang sudah mengisi acara kultum kita di TV Umar Lamsat, ya, insya Allah berkah. Dan nanti insya Allah akan kita sambung ke sesi berikutnya, ya Ananda, ya, dengan tema yang lain. Mudah-mudahan menjadikan amal jariah bagi kedua orang tua Ananda Suryan Insani Gawadi, dan juga berkah bagi Ananda juga untuk terus berlatih menjadi dai yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, wabil khusus menjadi dai bagi warga Menara Lampu 1, yaitu tepatnya di
Masjid Rodatul Jannah. Perlu diketahui masyarakat Kabupaten Merauke ada banyak santri dari Menara Lampu 1, yaitu di Masjid Rodatul Jannah. Ananda Galang adalah salah satu santri yang spesialis untuk belajar di Pondok Mangkosok, khususnya untuk spesialis dai. Dan ada juga temannya saudara Ananda Galang, ada Ananda Rafli, Ananda Zaki, Ananda Ridwan, kemudian masih banyak lagi yang mereka spesialisnya yaitu menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kurang lebih anak-anak Jalan Menara Lampu 1, tepatnya di Masjid Rodatul Jannah, ada 10 anak yang sudah tahfidz 30 juz. Dan insya Allah tadi PKM memberi informasi kepada kita semua bahwasannya agenda di Masjid Rodatul Jannah ba'dal subuh adalah khatmul Quran, yang mana direncanakan insya Allah setiap sholat ba'da subuh kita akan menghatamkan Al-Quran 1 kali juz. Jadi insya Allah dalam target 1 bulan maka akan hatam 30 juz ya. Dan ada juga program selanjutnya yaitu program kultum, yaitu di sela-sela sholat isya wa tarawih. Mudah-mudahan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kurang lebihnya saya Umar Latifui bersama Ananda Suryan Insan Gawadi mengucapkan terima kasih atas atensi semuanya. Mudah-mudahan berkah bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.